Halo sahabat, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua baik-baik saja. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Selamat datang kembali ya di channel ini. Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang 5 alasan mengapa kamu harus mensyukuri hidup. Pasti kita bertanya-tanya dalam hati, mengapa kita harus bersyukur? Apa sih bersyukur itu? Apa saja yang kita dapat saat kita sudah bersyukur? Pasti banyak di antara kita yang kadang lupa akan bersyukur. Bahkan kita kadang tidak pernah memikirkan untuk bersyukur. Dan pasti di antara kita memiliki pertanyaan yang sama dengan yang saya sampaikan di awal tadi. Untuk itu teman-teman, mari kita belajar bersama tentang apa itu bersyukur. Dan alasan mengapa kamu harus selalu bersyukur meskipun rintangan hidup seakan tidak ada habisnya. Bersyukur bisa diartikan sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada Tuhan dalam menjalani hidup dan menerima dengan bahagia atas segala bentuk kehidupan yang kita jalani saat ini. Semua orang dapat dengan mudah mengucapkan kata bersyukur. Akan tetapi, masih banyak orang-orang yang belum memahami dan menerapkan makna syukur dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun seringkali kita terlalu sibuk membandingkan kehidupan orang lain dan lupa dengan kehidupan diri sendiri. Padahal, jika bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, semua orang pada dasarnya tidak ada alasan untuk tidak selalu mensyukuri hidup. Apapun situasinya, bahkan di titik terendah pun, rasa syukur harus ada dalam kehidupan kita. Untuk itu, inilah 5 alasan mengapa kamu harus selalu bersyukur. Yang pertama, terkadang hidup yang kamu keluhkan saat ini bisa jadi itulah yang diinginkan orang lain. Setiap orang mempunyai jatah bahagia dan jatah sedih sesuai dengan keadaan yang mereka jalani masing-masing. Tidak sepenuhnya kesedihan yang terjadi dalam dirimu menjadi sebuah penderitaan bagimu. Ada kalanya di luar sana banyak orang yang lebih sedih hidupnya dibandingkan dengan kesedihan yang sedang kita hadapi. Maka dari itu, sangat perlu untuk melihat kanan dan kiri, untuk memahami kehidupan orang lain di sekitar kita. Bila perlu, lihatlah ke bawah, agar kamu tahu masih ada yang lebih berat kehidupan yang mereka jalani dibandingkan dengan kamu. Yang kedua, hidup ini adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Terkadang kamu telah membuat perencanaan dengan matang, mempersiapkan segala hal agar terlaksana dengan maksimal. Akan tetapi, apakah kamu tahu? Atau apakah kamu bisa memastikan segala sesuatu yang direncanakan bisa terlaksana dengan baik? Jawabannya tidak pasti, karena seperti itulah kehidupan. Ada lika-liku yang harus dilewati dengan senang hati. Jadi, tetaplah menjalani kehidupan ini dengan mengikuti alur kehidupan, ikhlas dan lapang dada, serta selalu berbaik sangka dalam segala hal. Karena semua yang kita dapatkan adalah anugerah daripada Tuhan. Yang ketiga, Tuhan memberikan apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu inginkan. Tuhan itu maha mengetahui segala apa yang kamu butuhkan dan apa yang kamu inginkan. Dengan melalui doa yang setiap saat kamu ucapkan. Oleh karena itu, perlu kamu ketahui bahwa Tuhan memberikan apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu inginkan. Segala sesuatu yang kita anggap buruk, bisa jadi itu yang terbaik untuk kita. Sebaliknya, segala sesuatu yang kita anggap baik,
bisa jadi itu sangat berakibat buruk bagi kehidupan kita. Mulailah menerima dengan lapang hati, karena walaupun kamu menerima ataupun menolaknya, itu tetap terjadi dalam kehidupanmu. Yang keempat, harus percaya bahwa setiap kejadian ada hikmat yang terkadang di luar apa yang kamu bayangkan. Ada sebuah cerita ketika seorang pendaki hendak melakukan sebuah pendakian gunung. Waktu itu dalam sebuah perjalanan, tiba-tiba motor yang dikendarai mengalami kerusakan di tengah jalan dan mengharuskan untuk pulang lagi ke rumah. Sesampai di rumah, tersiar berita bahwa gunung yang akan dia tuju mengalami gempa dan longsor serta terjadi letusan. Dari cerita tersebut, kita dapat pahami bahwa ada hikmat yang tidak disangka sebelumnya. Beruntung, pendaki tersebut kembali ke rumah dan tidak melanjutkan perjalanan menuju pendakian. Andai saja pendaki tersebut tetap melanjutkan pendakian, bisa jadi nyawa mereka tidak selamat. Maka dari itu, kamu harus yakin bahwa kejadian yang kamu alami semua ada hikmatnya bagimu. Yang kelima, dengan bersyukur dapat menjalani hidup dengan bahagia tanpa dibebani prasangka buruk. Kita tahu setiap orang tercipta dengan hawa nafsu akan urusan duniawi yang dapat menyebabkan iri hati, hasut, dan dengki terhadap orang lain, sehingga menimbulkan pikiran-pikiran negatif dengan berprasangka buruk kepada setiap orang. Tentunya hal yang seperti ini tidak semua orang menginginkannya terjadi dalam hidupnya, karena akan merugikan diri sendiri dalam kehidupan sosialnya. Maka dari itu, kunci hidup bahagia adalah dengan bersyukur dengan apa yang kamu miliki saat ini. Saat kita masih diberi mata untuk melihat, di luar sana ada orang buta yang masih bersyukur karena diberi telinga untuk mendengar. Maka dari itu, mari kita sama-sama belajar, mulai dari sekarang, untuk selalu bersyukur dalam situasi apapun dan dalam kondisi apapun. Jangan hanya bersyukur di saat kamu merasa bahagia dan senang. Jangan pula kamu hanya bersyukur di saat semua keinginan hatimu telah terwujud. Tetapi kamu juga harus bersyukur di saat kamu mengalami musibah, karena semua itu bukan untuk menjatuhkanmu ataupun untuk membuatmu terpuruk. Tapi bersyukurlah atas hal itu. Ambil hikmatnya dan bangkit dari keterpurukanmu. Karena segala sesuatu yang buruk yang terjadi dalam hidupmu itu adalah ujian bagimu agar kamu lebih tegar dan kuat dalam menjalani kehidupan di masa mendatang. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan sudah mendengarkan. Semoga ini bisa menjadi pedoman dalam hidup kita dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.